Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita untuk hari ini Juli tanggal 6 2023 kita review beberapa tanaman hias yang mungkin untuk beberapa waktu kita tidak mengupload untuk tanaman. Ya, kita review aja satu-satu di sini. Mungkin beberapa pencinta tanaman yang belum tahu, kita akan perkenalkan satu-satu. Ini pertama ya ini adalah jenis Philodendron. Ini epiprimum ya. Kebagusan ini Philo ini dia semakin ke atas daunnya bisa berubah. Nih, awalnya dia seperti begini, sirih. Lama-lama dia memecah satu, ya, kemudian memecah dua, memecah tiga, ya. Kebetulan yang di sini adalah Parigata. Parigata sepertinya Parigata mint ya. Tapi ada juga yang kekuning-kuningan. Jadi tidak semua daun tuh Parigata full. Ya, ada beberapa daun yang hanya cebres-cebres, tapi ada juga yang full ya. Nah, nih epiprimum. Ini kalau yang sudah mature dia daunnya begini. Nih. Oh, ini sudah maksimal ya. Sebenarnya dia bisa pecah lagi nanti ya. Semakin panjang nanti dia pecahnya semakin banyak. Nah, ini yang cakep ya. Ada yellownya. Ya. Kedua ini di bawahnya adalah Grand Emerald. Ini juga jenis Philo. Ya. Oh, bukan green ini tapi red. Red Emerald. Ini daunnya sudah jumbo, seharusnya dipotong ya. Cuma saya biarkan saja dia semakin meninggi dan akhirnya menjadi jumbo. Ini daun barunya merah dengan Ini jenis Philo yang tunggal ya. Tidak seperti Philo yang ini merambat. Ini sebenarnya bisa juga merambat, cuma dia lebih kokoh batangnya ketimbang Philo jenis lainnya. Ya. Jadi jenis-jenis Philo itu bermacam-macam. Ini juga jenis Philo, ini Philo Marble ya. Nah, ini juga Philo Monstera, ini Monstera King kebetulan sini ya. Ini sengaja saya rambatkan di pohon ini supaya bisa berkembang lebih cepat. Baik. Kemudian ini ada yang unik nih, ini jenis Caladium. Awalnya jenis Caladium ini pertama mati deh ya. Nah, ketika dia mati, ternyata umbinya di dalam masih ada, sehingga dia menumbuhkan tunas. Nah, ini yang pertama ini saya kira sudah mati. Dia tumbuh tunas, ternyata ini tunasnya. Kalau di sini menyebutnya keladi minyak. Ya. Dia merah jenisnya. Nih. Nah, ya. Jadi jenis-jenis keladi ini bagi sobat-sobat, seandainya dia rontok daun tuh bukan berarti dia mati, tapi dia mungkin mempersiapkan untuk tumbuh tunas baru. Ini contohnya ya. Cakep. Ini juga yang awalnya dikira mati karena musim kemarau kan. Ketika musim bersemi atau tidak dirawat, tidak disiram, dia akan tumbuh lagi. Umbi-umbinya bahkan ini mengeluarkan tunas-tunas baru. Ini jenisnya apa juga saya lupa. Karena kalau masih kecil dia tidak bisa dilihat karakternya. Nanti kalau sudah berapa daun ke depan, nanti dia tumbuh daun aslinya. Ini juga yang awalnya mati, ya tumbuh lagi dia tunas. Tapi dia ada daun satunya ini. Ini apa nih? Nggak tahu jenisnya nih. Woston ke apa nggak tahu ya. Cuma itulah bentuknya. Ya, di sini adalah selain jenis-jenis Philo, saya juga beberapa aglonema juga. Awalnya banyak ya, cuma beberapa jenisnya sudah sold out. Sebagian juga sudah tidak terawat mati. Ini sisa-sisanya saja.
Ya, untuk red emerald ini sama dia seperti green emerald. Nah, ini red emerald masih green emerald yang ini. Nah, ini masih kecil ya. Ini green emerald, ya jenis pilo juga. Mirip, cuma bedanya pucuknya kalau yang red dia merah, sementara yang green ya itu tetap green. Kita juga punya sekelompok ini apa? Aglonema ya. Kocin. Tapi jenis kocinnya nih kocin apa ya? Sudah jadi deh ya. Jadi merah-merah kocinnya. Biasanya kan dia batik-batik ya. Atau ini jenis yang hibrida kali. Jadi daunnya besar, merah, mereka. Biasanya kocin itu seperti ini. Nah, jadi beberapa kocin itu jenis-jenis kocin itu memang kalau sudah besar baru nampak karakternya. Sama seperti beberapa kocin pancawarna mungkin ya, atau Sultan Brunei itu masih kecil juga begini. Jadi kalau udah besar dah timbul aslinya. Yang saya ini adalah jenis Anthurium. Ya, ini Anthurium blackberry. Blackberry ini harusnya disilang ya. Dia kalau yang hitam dengan yang warna lain dia akan menjadi pink. Cuma beberapa pembredel atau penyilang sudah beberapa kali menyilangkan, maka timbullah Anthurium yang lainnya. Ini nampak rumpun ya, karena ini dua kepala tunas. Ini untuk maksimal daunnya seperti ini, dengan batang gelap, kemudian mempunyai gelombang. Ini mungkin gelombang cinta disilangkan dengan yang ini ya, akhirnya tumbuh black beauty ini. Nah, ini kalau yang sudah mature dia begini bentuknya. Ada juga yang seperti hijau. Jadi masing-masing tanaman walaupun sama, dia tergantung komposisi iklim. Nah, ini kalau yang ini masih pilo juga jenis. Ini pilo moonlight. Ini sangat mudah ya menanamnya ya. Sangat mudah menanam dan tidak cepat mati. Itu ciri-cirinya pilo tuh itu. Dia kalau mudah ditanamnya maka harganya juga tidak terlalu mahal walaupun bentuknya bagus. Ya, itu moonlight itu kan bagus ya. Cuma karena mudah merawatnya jadi harganya tidak terlalu mahal. Yang ini Grenzo. Ya, ini mirip dengan ini pilo gergaji ya atau krokodil. Kalau Grenzo yang sana itu. Nanti kita ke sana. Oke, ini adalah jenis beberapa aglonema ini ya. Ini Lady Valentine. Ini jenis Ruby Panta. Ini aglonema sejuta umat, Dut Anjamani. Di sini juga ada beberapa varian Anthurium kuping gajah. Nah, ini aduh sayang sekali ya. Ini dimakan belalang sepertinya. Ini adalah jenis Anthurium kuping gajah yang dari biji. Ya, ini saya silang. Tumbuhnya ini antara tarantula dengan kalong. Tapi belum kelihatan ya karakternya. Ini kayaknya daun tebal nih ikut tarantulanya. Yang ini juga, ini tidak terlalu tebal ya, tapi yang ini tebal. Dan daunnya membulat nih. Dan untuk jenis kuping gajah, Anthurium kuping gajah itu memang banyak jenisnya sekarang karena banyak pembredel atau penyilang-nyilang menyilangkan beberapa jenis kuping gajah. Nah, ini yang spesies. Nah, ini pun jenisnya beda-beda nih. Walaupun kelihatannya sama, tapi dia beda. Nah, ini beda. Ini warnanya agak kecoklat-coklatan. Ini bisa berkembang besar. Bahkan bisa sampai 30 cm atau 40 cm. Sementara ini yang jenis rumpun. Tapi dark ya, warnanya sangat gelap. Nah, ini lagi beda lagi nih. Ini yang panjang. Ini Perde kalau tidak salah. Perde ini Crystalnium. Ya, ini lain lagi jenisnya. Jadi walaupun dia
sepertinya sama, tapi dia jenisnya beda. Yang tarantula yang sana tuh, ini tarantula. Atau Clarinepium nih ya. Jadi ini yang jenis tarantula yang dark, yang king kayaknya. Ya, selain besar hitam, dia mempunyai otot yang lebih menonjol daripada yang lainnya. Jadi antara di sini juga kami perkenalkan ya, kalau ini jenis lipstick ya. Lipstick klasik kayak. Nah, kalau anthurium ada memang yang varigata. Ini anthurium varigata, tapi jenisnya saya tidak tahu. Dia bergelombang, mungkin tornado kali ya, atau twister. Nah, ini cuma dia mempunyai bonggol. Ini sudah mulai subur deh ya. Jadi jenis tanaman tuh kalau subur tuh dia kelihatan dari bentuk daun berikutnya. Ini kan kecil, membesar, dan semakin terakhir daunnya membesar, itu menandakan bahwa tanaman itu cukup terawat dan cukup pupuk dengan baik. Nah, kemudian ini jenis pilo kayaknya. Cuma saya tidak tahu ini pilo apa. Ya kan, dari beli dia mempunyai bunga ternyata. Nih, bunganya kecil. Nih, daunnya seperti ini. Kalau ada yang tahu silakan komen atau menginformasikan di kolom. Ini jenisnya kayak ini ya, kayak kuping gajah daunnya, bentuk lob. Ya, ini. Yang sana adalah pembibitan dari beberapa tanaman ya. Ini saya bibitkan, ini di Pentang 5 varigata. Ini ada berapa batang ya. Nanti sebagian tidak tumbuh, sebagian tumbuh. Nanti kita akan pindah, dan itu harus di tempat yang panas ya, untuk menjadikan dia stabil varigatanya. Ini juga jenis dipen. Jadi untuk jenis dipen banyak sekali juga jenisnya ya. Ya, ini juga jenis pilo. Ini pilo blue mark varigata. Ya, cuma setiap varigata itu ada saja yang hijaunya. Jadi dia tidak semuanya varigata tumbuhnya. Itu mungkin apa ya, sudah menjadi ciri. Jadi kalau dia varigata malah tidak subur, karena dia untuk memasak makanannya kan dari hijau daunnya atau klorofilnya. Walaupun varigata sekalipun dia tetap mempunyai hijau walaupun sedikit. Nah, ini yang saya bilang Grensu. Cuma jenis Grensu yang ini dia sangat indah ya, karena ini di pinggirnya selalu ditumbuhi warna semacam kuning ya. Nah, ini. Itu kalau kuningnya di tengah dan berpecah itu mungkin jadi varigata. Ya, itu jenisnya. Ini juga nih yang besar nih. Kuningnya ini entah lah, tapi ini masih segar nih. Nah, bisa jadi nanti dia mau bermutasi ya, menjadi kuning semua. Ya, di sini awalnya adalah tempat-tempat yang tanaman yang tidak suka air. Tapi karena tanahnya lembab, sehingga saya tanamin aja beberapa jenis tumbuhan yang memang suka di air, atau dengan air yang cukup banyak atau di rawa-rawa dia tetap bisa tumbuh. Nah, ini salah satunya ada sente. Ini sente ini kalau di tanah-tanah yang seperti ini dia cepat berkembang nanti. Kemudian ini jenis dipen. Ini dipen bulu ayam nih. Saya taruh di genangan air. Jadi dengan harapan bisa tumbuh subur dan tidak capek untuk menyiram, karena ada air di situ. Sama seperti di sana, hamparan Diphenbansia yang sangat banyak ya. Cuma di sana belum dibersihkan ya. Beberapa waktu yang lalu itu paranetnya terlepas dan masih ditumbuhi semak-semak, nanti kita bersihkan. Di sini juga masih terlihat beberapa tanaman yang sisa-sisanya yang belum dirapikan.
Ini jenis Dipen Banksia variegata atau Dipen Panglima. Ya. Jadi untuk sementara bahwasannya beberapa tanaman-tanaman ini memang harus dirapikan kembali nanti ya. Kalau ini jenis Calathea. Jadi ada beberapa juga jenis Calathea di sini. Ini black lipstick. Di sana ada crimson. Di situ juga ada jenis Calathea. Beberapa Calathea juga ada nanti di sana. Kita masih juga punya beberapa pembibitan atau budidaya dari tanaman-tanaman. Ya, untuk di sini lahan ini sangat sulit adalah menemukan medianya. Karena media aglonema ini tidak sama dengan media tanaman yang lainnya. Kalau dia padat, maka dia akan membusuk akarnya. Ya, kalau dia terlalu gembur juga, dia sering tidak bisa menyerap air di dalam tanah itu sehingga dia cepat juga tidak berkembang dengan baik. Cuma ada beberapa aglonema memang yang sangat mudah untuk menanamnya. Nah, ini contohnya nih, lipstick ya. Lipstick klasik. Ini potnya kecil aja, daunnya sangat besar nih. Ya. Ini juga. Ya, maka demikian dulu untuk pada hari ini. Nanti kita akan sambung lagi ya ke daerah sana. Sana masih ada beberapa tanaman ya yang mungkin tidak kami sampaikan di situ. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.